Oke, saya present dahulu. Bentar. Oke ya, udah kelihatan share screen saya? Oke, sudah Pak. Sudah ya. Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Mungkin sore ini saya akan banyak memberikan insight gitu ya, apa yang saya sudah temuin di lapangan gitu. Tadi Pak Atman juga sudah membuka bagaimana background saya juga seperti apa. Mungkin yang buat yang belum tahu tadi, saya menempuh S2 saya di MMITS, jadi Magister Manajemen Teknologi, lebih banyak ke planning, audit, dan juga project management gitu. Sebelum saya menjadi dosen, saya punya pengalaman sekitar 6 tahun di IT industri, dari programmer, analis, jadi terakhir di project manager. Kemudian in total saya udah pegang 20 project, kurang lebih 20 project, termasuk integrasi dengan SAP dan Oracle. Yang terakhir juga integrasi dengan Microsoft SharePoint-nya di salah satu perusahaan gitu. Kemudian tahun lalu saya sempat belajar di Alibaba Business School di Hangzhou di Cina nih, di bulan Juli Agustus, sekitar bulan Juli dan sampai Agustus. Sekarang saya menjadi kepala inkubator bisnis di Sticky Malang gitu ya. Itu sedikit perkenalan tentang saya. Kita langsung aja ke materinya gitu ya. Kenapa sih kita harus menulis sebuah software requirement specification gitu? Poin pertama itu di situ ada gambar, itu 6 dan 9 gitu. Nah, sebenarnya ini nggak ada yang salah dari orang yang jawab 6 dan 9. Karena beda pandangan aja. Nah, ini sama. Kenapa kok kita butuh software requirement? Karena untuk menyelaraskan pemikiran kita, entah kita sebagai project manager maupun nanti ada klien, kita sebagai klien. Jadi nggak ada lagi tuh ambigu dengan permintaan klien, apa yang mau dikerjakan. Di dokumen itu tertulis jelas, 6 ya 6, 9 ya 9. Jadi dokumen itu adalah dalam tanda kutip menjadi sebuah kitab yang harus teman-teman pegang. Karena itu yang akan dijadikan teman-teman atau rekan-rekan mendevelop program atau project itu sesuai dengan requirement yang dibutuhkan. Poin kedua adalah menjadi sebuah guideline. Jadi kalau teman-teman ngebuat aplikasi itu software gitu ya, itu harus ada guideline-nya. Contoh, oh iya nanti reportingnya itu tidak boleh lebih dari 30 detik ngeluarin reporting 1 tahun. Kalau kita nggak ada guideline seperti itu, nggak ada panduannya, yang penting kita query jalan. Padahal setelah di-run, jalannya sampai 12 jam. Padahal yang dibutuhkan adalah kurang dari 1 menit. Nah, itu kan sudah melenceng jauh, harus 12 jam sama 1 menit. Berikutnya adalah kontrak. Jadi, dari software requirement itu yang sudah disepakati, yaitu kontraknya kita. Kita kerjakan sesuai dengan requirement yang ada. Itu menjadi sebuah, dalam tanda kutip, hitam di atas putih, perjanjian yang sangat mengikat antara kita dengan klien. Jadi nggak ada yang bisa main-main. Kalau di kontraknya adalah, tolong buatkan aplikasi X dengan 10 modul, berarti kita harus deliver X dengan 10 modul. Nggak bisa kita deliver X dengan 5 modul, nggak boleh. Gitu juga klien. Klien mintanya adalah X
10 modul. Mereka minta X 25 modul, nggak boleh. 15 modul tambahannya itu harus dituliskan lagi, ada perjanjian ulang lagi. Kenapa? Supaya kita nggak never ending project. Awalnya oke, saya mau mengerjakan project Bapak. Waktunya berapa? 6 bulan. Tengah-tengah nambah jadi 9 bulan, nambah jadi 1 tahun. Kenapa? Karena spesifikasinya berubah terus. Nah, itu sangat merugikan buat yang develop. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan dalam membuat software requirement itu? Ada namanya dinamakan fase gathering requirement. Ini adalah fase paling krusial ketika teman-teman mau ngebuat dokumen. Kenapa? Karena itu banyak banget yang harus dilakukan. Paling penting adalah teman-teman itu harus meeting atau ketemu dengan klien. Cari tahu apa sih yang dibutuhkan klien, apa sih yang diinginkan klien, sistem ini berjalannya seperti apa. Itu teman-teman harus gali informasi di situ, brainstorming juga. Jadi sistem ini mau dibuat pakai apa? Mobile, web, campuran, mau pakai teknologi apa, itu harus jelas di awal semua. Karena ketika nggak jelas di awal, teman-teman akan kesulitan sendiri. Jadi di gathering requirement itu dari mulai focus discussion, brainstorming, observation, interview, survei, dan metode-metode pengukuran untuk sebuah aplikasi itu dilakukan semua. Paling enak gathering requirement gimana? 2 minggu teman-teman meeting sama klien, tentuin specification yang mau dibuat seperti apa. Dan harus detail. Termasuk sampai database-nya mau seperti apa, atributnya apa aja. Nanti akan saya share sebuah dokumen hasil pekerjaan saya dan tim kemudian pada saat saya jadi project manager. Nah, dari gathering requirement di situ teman-teman baru bisa melangkah mau menuliskannya itu seperti apa, isinya seperti apa, dan namanya specification itu harus sekali lagi saya tekankan harus klien dan vendor itu harus setuju. Jangan sampai kliennya setuju, vendornya enggak. Jangan sampai kalian setuju tapi kliennya nggak setuju, nggak bisa. Harus kedua belah pihak setuju. Jadi 2 minggu itu teman-teman akan bekerja sangat keras untuk sistem analis dan project manager. Karena supaya bisa mengakomodir semua apa yang dibutuhkan oleh klien. Di sini akan kelihatan nih kebutuhannya klien sama keinginan klien. Nah, di situ peran kita sebagai konsultan gitu ya, bisa mengarahkan mana sih yang itu menjadi sebuah kebutuhan, mana yang menjadi sebuah keinginan. Nah, kita harus berani speak up di situ. Dan kita harus berani, misalnya klien mintanya aneh-aneh gitu. Bisa nggak buat web base, aplikasi dalam bentuk web base, yang inputnya itu persis kayak Excel? Kalau jawabannya bisa, ya bisa. Tapi pertanyaannya berapa lama? Cost-nya berapa? Perhitungannya bagaimana nanti? Apalagi kalau inputnya semua angka, terus bisa kalkulasi pakai JavaScript. Nah, itu teman-teman harus punya teknologi-teknologi terkini gitu. Jangan sampai sebagai project manager atau sistem analis nggak tahu. Karena itu akan menyulitkan teman-teman ketika merancang sebuah sistem itu, kebutuhan dari klien. Kita langsung ke studi kasus, gathering requirements, case studinya SKTIS HM Sampurna. Oke, udah kelihatan? Nih, share screen saya. Halo? Oke, sudah Pak. Oke. Ini sekali lagi real case ya. Saya nggak mau ngasih contoh yang bukan real case. Real case yang saya alami. Ini terjadi di tahun 2015. Hampir sekitar 5 tahun yang lalu. Saya di project ini gitu. Jadi apa sih yang dilakukan di gathering requirement gitu?
Ini adalah sebuah panduan dari teman-teman Sampurna waktu itu klien saya. Kita sebagai konsultan IT untuk tahu apa saja yang harus kita lakukan. Jadi di sini perannya adalah klien harus ngasih tahu ke konsultan apa saja yang mereka mau buat, bisnis prosesnya seperti apa. Oke, introduction. Ini adalah background kenapa mereka mau mengerjakan project. Ini buat konsultan ya sekedar tahu gitu ya. Oke, kenapa sih pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih kita harus aware dengan SOW atau scope of work dari klien gitu? Karena ini adalah yang akan kita buat untuk dokumen specification kita. Jangan sampai apa yang diminta klien kita miss, tapi kita nambah-nambahkan sendiri. Jangan sampai. Di sini klien juga sudah langsung menentukan gitu kan. Ini di re-engineering dari VB.NET, terus pakai SQL Server. Jadi sudah jelas kita harus pakai VB.NET dan SQL Server. Nah itu di situ sudah minta gitu. Di situ ada project objektifnya. Intinya mereka ingin lebih efisien, terus lebih simpel dan sebagainya. Gitu. Nah, di sini udah dijelaskan, scope-nya seperti apa? Scope-nya seperti ini. Itu ada PeopleSoft, Oracle PeopleSoft, sama payroll-nya dari Sampurna. Juga kita integrate sama SAP. Nah, di sini kita udah bisa bayangin, oh sistemnya kira-kira terintegrasi dengan beberapa sistem lain. Seperti itu kan. Dari seorang project manager dan analis ini udah kelihatan nih bentuknya, sistemnya seperti apa nanti. Integrasi dengan sistem lain dari payroll-nya atau dari PeopleSoft-nya seperti apa gitu. Kebetulan sistem ini dipakai untuk usernya berapa ya? Seingat saya usernya kurang lebih sekitar 16.000 orang. Jadi sistem kita harus bisa mengakomodir 16.000 orang. Kemudian interface-nya mereka bilang interface sistem yang sudah ada pakai VB.NET, terus pakai klasik ASP, dia pengen dirubah ke ASP yang baru, ke VB IIS-nya si Microsoft, terus migrasi dari Oracle ke SQL Server gitu. Ini ada beberapa requirement-nya mereka. Jadi dari SOW itu kita udah bisa ngebayangin kira-kira project ini nanti seperti apa nih. Nah ini ada, mereka juga udah bilang ada sistem integration dengan PeopleSoft, Payroll, SAP, CK Online gitu ya, dan sebagainya. Ini jadi studi case ini saya mau bawa bahwa sebuah project itu bisa jadi terintegrate dengan sistem-sistem lain, di mana kita juga dalam menuliskan requirement-nya itu juga harus jelas. Nanti bagaimana terintegrasi dengan PeopleSoft, bagaimana terintegrasi dengan payroll, caranya terintegrasi seperti apa? Apakah langsung DB to DB, atau nanti misalnya payroll-nya itu select view dari project, ataupun nanti bisa pakai XML ataupun yang lain. Nah, itu harus jelas di SOW. Ini scope-nya, waktu itu kita nangami kurang lebih 43 pabriknya Sampurna. Mereka udah ngomongin timeline. Mereka juga sudah ngomongin bisnis proses. Kenapa kok bisnis proses ini penting? Karena konsultan supaya tahu bagian-bagian mana yang bisa di-improve dari sistem nanti. Nah, ini requirement-nya yang mereka mau buat. Nah, kalau sudah punya bagian-bagian kayak gini, teman-teman tinggal ngebuat dokumennya. Nanti dokumennya mau seperti apa sih? Gitu. Ini modul-modul yang ada gitu ya. Oke. Dan ini teman-teman harus diskusikan dengan klien kalian, kliennya teman-teman. Atau project, siapapun yang punya project dan teman-teman diminta buat requirement-nya, ini harus ada dulu. Yang susah adalah teman-teman
dapat project dari klien yang kliennya nggak tahu mau buat apa. Nah, itu yang susah. Di situ kalau kayak kejadian seperti itu berarti teman-teman harus in charge, harus memonitor, harus observasi proses bisnis yang sekarang. Ini saya skip aja. Kira-kira apa aja yang ada. Nah, ini sampai ada ininya, role-nya tiap aplikasi, tiap user. Jadi secara SOW, secara scope of work, nanti teman-teman harus ngebuat role model gitu. Jadi tiap user rules-nya apa, role-nya apa, mereka bisa di-set sendiri-sendiri gitu aksesnya. Untuk project ini, saya ingat banget, rules-nya itu bisa sampai per tombol. Jadi manajer itu punya akses ke menu apa aja sampai per tombol, ya itu bisa semua. Ini master-master yang ada, oke. Itu requirement-nya SKTIS. Oke, sebentar saya bukakan. Oh gitu, baru masa tanya ceritanya. Sebentar. Oh, baru masuk kenaikan pangkatnya. Tapi kan sudah lulus. Tapi sudah lulus dong. Itu betul berat. Masuk tunjuk ininya, untuk profesinya kan bisa dipakai untuk praktek bidangnya. Oh, gitu. Ini saya share ulang. Praktek mandirinya kan minimal harus profesi kan, nanti kalau praktek mandirinya. Oke, sudah kelihatan ya ini? Oke, sudah Pak. Udah ya, oke. Saya akan share hasilnya dari kita apa sih 2 minggu kita diskusi, melototin SOW, kita diskusi sama klien dan sebagainya gitu. Hasilnya adalah sebuah dokumen requirement yang akan kita bangun aplikasinya. Kebetulan ini cuman untuk satu modul aja. Jadi ada beberapa bagian gitu ya. Karena tadi SKTIS ada beberapa modul, ini yang saya sampaikan cuman satu modulnya aja. Itu modul production planning. Nah, ini sudah ada isinya ngapain aja. Jadi kalau di industri biasanya klien itu sudah ngasih template gitu ya. Tolong dibuatkan dokumen yang isinya seperti ini. Kenapa? Karena mereka juga punya sebuah standar yang harus mereka achieve gitu ya untuk di industri. Jadi kita ngebuat dokumen atau bisnis prosesnya sesuai dengan keinginan klien. Template-nya sesuai dengan punya klien gitu. Apa aja yang harus ada gitu? Yang harus ada pertama, kita mau ngomongin flow dari sebuah modul. Nah, ini ada gambarnya state machine gitu ya. Di situ teman-teman harus menjelaskan, di dalam modul ini menjelaskan proses end-to-end dari sebuah modul. Termasuk UI-nya. Dummy UI-nya. Jadi nanti ketika teman-teman membuat dokumen, di situ sudah jelas interface-nya seperti apa. Paling tidak dummy. Kalau ini udah langsung jadi gitu. Selain ada interface, itu juga harus ada input-outputnya. Outputnya apa sih dalam satu modul ini atau dalam satu page ini apa? Kalau di satu modul itu ada banyak page, berarti teman-teman harus ngebuat banyak user interface. Di dalam user interface itu tentunya ada outputnya. Nah, outputnya itu apa? Dan bagaimana cara mencapai ke sana? Selain output, tentu ada namanya database. Database-nya di sini dijelaskan sampai per atributnya.
Kalau ini yang ada di menu kita harus jelasin WPP file itu apa. Oh, ternyata upload file. Ini buat filter, combo box dan sebagainya itu harus ada semua. Nah, kalau merupakan sebuah file yang harus diupload, berarti formatnya seperti apa? Nah, itu harus dijelaskan. Kemudian ini karena prosesnya setelah upload file ada notifikasi email, emailnya juga harus dituliskan. Seperti apa? Jadi kalau di sebuah dokumen requirement ini harus jelas end-to-end-nya dalam satu menu ya. Satu dokumen biasanya itu satu modul. Nah, di satu modul itu ada beberapa menu, nah itu harus dijelaskan secara detail. Termasuk action-action yang terjadi di dalamnya. Misalnya kalau oke, dia ngapain, kalau cancel ngapain, itu semua ada. Nanti kalau sukses upload, terus dia kirim email, emailnya seperti apa. Dan siapa yang responsibility-nya atau role-nya, siapa yang bisa upload, siapa yang bisa send, itu dituliskan semua. Setelah flow-nya jalan, kita ngomongin ke database. Database di sini harus dituliskan dengan lengkap juga. Dia primary kah, atau foreign key kah, atau unique kah, dan sebagainya. Mungkin teman-teman sedikit bertanya, itu kok primary key multiple column gitu ya? Multiple atribut. Nah, itu bisa, sangat bisa. Di project yang ini, primary kita bisa sampai kombinasi 6-7 atribut. Gitu. Setiap atributnya kita jelasin juga. Tipe datanya apa, fungsinya apa, dan sebagainya. Makanya kalau lihat halamannya adalah untuk satu modul itu bisa sampai puluhan atau ratusan halaman requirement itu. Itu tadi menu WPP upload, ini planningnya sama. Jadi setiap menunya kita harus jelasin secara detail prosesnya seperti apa, data type-nya seperti apa, dan sebagainya. Dan ini kita harus selesai dalam waktu, kalau di project saya ini sekitar 2-3 minggu. Kebetulan SKT ini sekitar 3 mingguan, di mana modulnya kalau nggak salah ada berjumlah 6. Setiap modul itu kurang lebih ada sekitar 8 menuan. Nah, ini ada flow yang harus dijelaskan nih. Misalnya ada percabangan gitu. Misalnya kita upload data, perubahan data di tengah minggu gitu. Nah, di tengah minggu itu ada kondisi. Di sini ada tulisan nih, kondisi nih. Nah, itu all atau current day forward. Jadi kalau misalnya kita mau upload data yang impact dari Senin sampai Sabtu. Padahal kalau kita upload Rabu, harusnya data yang terimpact kan Rabu sampai Sabtu. Nah, itu ada setiap kondisi-kondisinya harus ada penjelasannya. Begitu juga dengan fungsi-fungsinya gitu. Kemudian karena mungkin ada yang bertanya nanti dalam hati, kenapa kok dalam bahasa Inggris? Karena permintaan dari klien standar mereka adalah bahasa Inggris. Oke, untuk halaman-halaman berikutnya juga sama. Ini sampai database-nya sampai segini banyaknya atributnya. Combine key-nya juga lumayan banyak, ada berapa ini? Ada 8. Nah, ini yang harus dikerjakan project manager dan sistem analis. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini tadi sedikit mengulang tentang isinya apa aja sih di software requirement gitu ya. Jadi sebenarnya secara garis besar gitu ya, secara garis besar itu adalah flow dari awal hingga akhir dari suatu modul. Jadi karena kalau kita buat itu sebuah project itu akan sangat panjang sekali gitu. Makanya kita buat per modul. Itu yang biasanya saya lakukan dulu ketika di industri. Di apa aja di dalamnya ini bisa apa ya? Bisa debatable ya. Jadi pinginnya klien seperti apa, kalian punya format sendiri, tinggal disatuin aja.
Tapi tinggal bagaimana kita menuliskannya sesuai dengan pemahaman teknologi kita, sesuai dengan kesepakatan kita dengan klien, seperti itu. Oke, terus case kedua adalah proyek terakhir saya di Sampurna, ini tahun 2017. Ini sedikit berbeda gitu. Kalau tadi kan desainnya banyak warna biru-birunya ya. Sekarang kita udah mereka minta diperbarui. Jadi di sini mirip dengan konten yang sebelumnya saya sudah infokan gitu. Isinya apa aja gitu kan. Ada chain historinya, sistem overview-nya maupun specification-nya. Kita coba kita lihat. Nah, ini date-nya ini tahun 2017. Reviewernya saya sebagai project manager. Nah, jadi, Pak Bagus, sebentar. Yep. Ininya nggak kelihatan slide-nya. Dokumennya kelihatan nggak, Pak? Enggak. Nggak sama sekali. Oh, sebentar. Kalau gini udah kelihatan, Pak? Oke, sudah. Oke. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan yang SKTIS tahun 2015, ini di DFIS, jadi Distribution and Facility Information System. Ini langsung per modul langsungan. Berarti ini adalah modul KPI Management. Di sini lebih mirip dengan standar dokumen yang barusan saya kasih. Ada reviewernya, ada autornya siapa, ada perubahan historinya siapa. Nah, di sini seperti yang tadi kalau di SKTIS di SOW, di sini kita langsung masukkan di sini. Dan di sistem ini proyek saya itu menghubungkan semua input-input dari sistem lain ini untuk menjadi sebuah dashboard. Jadi nanti top management cuma ngelihat dashboardnya, raportnya hijau atau biru atau dia di daerah kritis, gitu aja. Nah, tapi kan itu berdasarkan source data yang dari sini. Kayaknya project ini jadi bridging gitu. Apa saja di dalamnya? Nah, kita langsung ngomongin, oh bridgingnya seperti ini, pakai SML, pakai user access, pakai SML. Nah, ini langsung bagaimana kita bisa membuat jembatan antara project kita dengan sistem yang sudah ada terintegrasi gitu. Desainnya juga lebih mudah daripada project yang sebelumnya di mana udah pakai kotak modular kotak-kotak seperti ini. Terus diterangkan juga per menunya seperti apa. Tapi kembali lagi dokumen fungsional itu harus in detail apa saja di dalamnya, baik secara database maupun nanti secara proses. Nah, ini prosesnya dituliskan secara flow. Kalau tadi di SKTIS, flow-nya dituliskan pakai kalimat, kalau ini pakai gambar sudah. Dan di dalam sebuah dokumen, data-data yang harus kita inputkan itu memang data-data yang sangat penting dan juga apa yang kita kerjakan gitu. Jadi dokumen ini menjadi panduan programmer untuk ngebuatnya. Jangan sampai nanti dokumennya sudah jelas apa saja yang harus dilakukan, ternyata programmernya buat sendiri gitu. Nah, itu kan yang dihindari gitu. Misalnya ada integrasi, jadi ada integrasinya dengan sistem yang lain pakai apa? XML. Oke, dari XML apa aja yang di data yang dikirim? Oh, ternyata ada beberapa data seperti ini. Nanti di sistem kita apa yang diolah? Nah, itu ada semua. Jadi seperti yang saya ucapkan di awal, functional specification ini adalah teman-teman menulis panduan yang sudah disepakati
oleh teman-teman dan klien teman-teman supaya ini menjadi tidak ada ambigu di antara kedua belah pihak, adanya guideline, dan juga ini menjadi sebuah kontrak buat teman-teman ketika mengerjakan sistem. Dan di sini ada juga penulisan formula. Jadi kita nggak tahu nih rumusnya, misalnya di suatu aplikasi ada sebuah rumus 1 tambah 1 sama dengan 100. Rumus aplikasi itu kayak gitu benar. Tapi di dunia nyata 1 tambah 1 sama dengan 2 itu yang benar gitu. Nah, kalau ada yang di luar dengan kaidah-kaidah seperti itu ya harus dituliskan. Kenapa kok dituliskan? Supaya developernya kalau ngebuat atau nanti sistem analisnya maupun project manager buat task untuk developer udah jelas. Nggak ada ceritanya average, misalnya nih average SS score. Ini sudah jelas. Sum of all SS number dibagi number employee who send SS. Nanti bisa jadi rumusnya berubah tahun depan. Siapa aja yang kirim dibagi jumlah pegawai, bukan yang ngirim aja, tapi number SS number-nya dibagi jumlah pegawai yang ada. Kenapa kok seperti itu? Untuk memperkecil nilainya. Nah, itu kan bisa aja rumus-rumus itu dipakai gitu. Jadi ini benar-benar harus in detail apa saja yang bisa yang harus dan apa yang bisa dikerjakan oleh sistem. Oke, mungkin juga ada format-format yang harus teman-teman perhatikan ketika menulis sebuah atribut. Di situ juga harus lengkap. Misalnya di sistem itu DD, MM, M, YYY gitu ya. Karena pengen dituliskan 08 strip AUK itu Agustus tahun berapa gitu. Nah, ternyata nanti developernya ngoding DD, MM, YYY gitu. Nah, itu salah karena nggak ikutin guideline sudah. Nah, di sini pentingnya ketika teman-teman ngebuat detail apa itu fungsional spesifikasi requirement-nya gitu. Kemudian judulnya kan bagaimana menulis sesuai dengan standar industri gitu ya. Jadi sesuai yang saya pahami kalau di industri, teman-teman itu harus pertama detail dan kalau di project saya semuanya dalam bahasa Inggris. Gimana kalau nggak bisa bahasa Inggris? Ya googling, Google Translate. Tapi karena ini klien saya internasional gitu ya, banyak bulenya juga gitu. Kita harus ngecekin juga kalimat-kalimat yang di Google Translate. Oke, untuk dari saya materinya cukup sekian Pak Atman. Jadi mungkin kita bisa banyak sharing sessionnya atau tanya jawabnya gitu. Oke, terima kasih Pak Bagus untuk materinya. Banyak sebuah insight baru, terutama buat saya ya, bagaimana membuat apa istilahnya software requirement specification. Ternyata memang butuh ketelitian ya, dan banyak detail yang harus disiapkan supaya programmer itu paham gitu, apa yang dibutuhkan oleh klien gitu ya. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya mau bagikan kuesioner dulu ya. Oke, untuk kuesionernya ini ya, kalian bisa buka di https://kuesrs ya. Oke. Kemudian jangan lupa ini ya, kalau pengen tahu banyak workshop dari Sticky, kalian bisa ikutin di IG di @sticky_malang. Kemudian kalau untuk rekaman-rekaman ini workshop-workshop yang sudah ada, kalian bisa buka atau search di YouTube ya.
akunnya Sticky Malang gitu. Oke, ya. Oke, saya beri waktu paling enggak 5 menit ya untuk mengisi kuesioner. Sambil Pak Bagus istirahat dulu sebentar ya. Nanti kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung di kolom ini ya, apa di komentar. Bisa dituliskan nanti pertanyaannya apa. Atau mungkin kalau mau langsung nanya langsung bisa unmute juga nggak apa-apa, Pak. Oke, boleh. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain mengisi kuesioner, Pak. Saya mau ada pertanyaan ini, Pak. Mungkin siapa sih yang tugasnya kira-kira yang bertugas menulis ini ya, membuat dokumen ini tuh siapa sih gitu? Dokumen ya, Pak. Kalau pengalaman saya itu sistem analis dan project manager, Pak. Karena kalau dibuat satu orang itu kalau dari project yang di industri itu nggak keburu. Jadi sebenarnya ada satu role lagi yang biasanya dinamakan technical writer. Itu dia benar-benar fokus cuman untuk nulis functional requirement aja. Cuman biasanya di beberapa konsultan atau ini ya software house itu technical writer ini dijadiin satu sama si sistem analis. Jadi kebetulan project-project saya ini yang nulis project manager dengan sistem analis semua. So. Kalau kita arahkan misalkan di mata kuliah itu masuknya ke mata kuliah apa ya, Pak ya? Kalau di mata kuliah sebenarnya ada di mana ya, Pak ya? Perancangan perangkat lunak ada, RPL itu ada, di APSI itu juga ada. Jadi itu sebuah kesatuan gitu. RPL, APSI itu satu kesatuan untuk teman-teman bisa ngebuat sebuah FSD yang cukup lengkap gitu. Tapi kayaknya memang outputnya mungkin di outputnya ada yang itu ya, bikin kayak gini, kayak dokumen-dokumen kayak gini ya, Pak ya. Misalkan tugas atau UTS-nya gitu ya. Ada harusnya, Pak. Ini coba saya share satu dokumen lagi ya. Boleh. Oke. Ini saya share lagi. Saya dokumen untuk project yang tadi. Nah, ini secara general ya. Ini tadi sama awalnya project Davis tadi. Ini modul general. Kalau tadi KPI management ini produk generalnya, modul generalnya. Di sini sampai kita harus ngebuat UI-nya. Contohnya kayak gini. Nah, kita sudah kasih nomor nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 warna kuning itu artinya apa? Nah, ini.
nanti actionnya seperti apa, filternya seperti apa, itu ada semua. Impact-nya kalau kita ngecek ini seperti apa, gitu ada semua, Pak. Jadi user dari klien maupun kita itu bisa langsung tahu. Nah, seperti ini kita buatin map-nya, kita kasih tanda-tanda, itu udah bisa tahu semua. Nanti kalau marun ini berarti dia adalah actionnya untuk filter. Kalau yang hijau-hijau berarti data. Kalau yang kuning berarti action tombol. Itu harus ada, Pak. Jadi dokumennya cukup lumayan banyak. Nah, ini ada lagi kan tombol-tombol kuning, kalau filter-filter atau input hijau semua. Berarti memang sejak awal itu harus berkolaborasi dengan ini apa ya, misalkan UI desainernya gitu ya. Yes, benar, Pak. Oke. Nah, ini sampai inputnya bisa sampai 66. Jadi dokumen ini memang harus dikolaborasikan dengan semua pihak, nggak hanya sistem analis project manager, tapi juga mungkin ada database analis maupun nanti ada UI UX-nya. Nah, itu harus masuk. Dan balik lagi apa yang diinginkan klien itu harus tertulis di situ. Jadi misalnya ini ada UI type-nya adalah drag and drop. Jadi berarti nanti ini bisa di drag and drop fungsi custom report-nya. Jadi ini sebuah fungsi kalau kita mau reporting gitu, kita bisa tinggal drag and drop mana yang mau kita Excel-kan, seperti itu. Itu sedikit tambahan untuk yang ada UI UX-nya. Jadi ketika kita ngerancang dokumen ini, UI UX-nya itu sudah jadi gitu. Dan enaknya kalau di requirement ini sudah ada UI UX-nya, kalau ada perubahan kita bisa ngomong, kita kan sudah setuju nih yang di dokumen. Masa Bapak mau nambahin filter? Nah, kalau tambah filter kan berarti ada nambah data di belakang. Nah, itu kan impact-nya bisa panjang. Nah, kita bisa ada argumen bahwa kita mengerjakan sesuai dengan dokumen yang asli, seperti itu. Itu sih yang bisa saya tambahkan tentang beberapa modul yang ada UI UX-nya gitu ya. Oke. Banyak. Oke, mungkin yang belum mengisi kuesioner, nanti di kuesionernya itu kan memang sebagai absensi juga gitu ya. Jadi mungkin yang daftarnya melalui website ngampus, itu nanti sertifikatnya bisa langsung di-download di ngampusnya. Kalau yang dari Sticky kemudian atau yang daftarnya melalui Google Form, nanti sistem yang akan ngirim sertifikatnya, gitu ya. 1 kali 24 jam nanti akan terkirim. Yang penting kalian ngisi kuesioner, ngisi email, nama dan juga email. Ya, jadi jangan sampai salah nama lengkap dan juga email yang nanti akan tercetak di sertifikat. Oke, mungkin bisa langsung saja kita buka sesi pertanyaan gitu ya Pak ya. Boleh Pak, monggo. Oke, silakan mungkin teman-teman yang mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan. Ada yang mau tanya? Belum ada. Belum ada. Oh ini ada. Selama experience Bapak menulis SRSS itu pernah nggak kejadian programmernya salah merepresentasikan fitur yang ada di dokumen SRS?
Oke, jadi gini, ini flow yang saya tahu ya, bisnis yang saya tahu. Jadi SRS itu hanya panduan buat dari sisi konsultan dengan klien. Ketika masuk ke programmer, itu programmer bisa baca gitu ya. Tapi programmer itu tidak akan baca keseluruhan biasanya ini. Faktanya seperti itu. Karena ketika kita pakai project management tools ya kayak Redmine, Orange Scrum dan sebagainya, berarti yang menerjemahkan dokumen SRS ini ke dalam tas-tas oleh programmer itu adalah project manager atau sistem analis. Karena mereka yang buat, mereka yang merepresentasikan ke dalam tas-tas yang harus dikerjakan programmer. Supaya nggak ada miss, gitu, nggak ada miss pembacaan dari dokumen ke tas. Nah, biasanya di sini nih banyak sering kejadian programmer itu iya ketika dikasih list tas, ternyata ketika waktu ngerjain udah jelas gitu ya disuruh ngapain, mereka nggak ngerjain sesuai dengan apa yang sudah ditulis. Misalnya nih yang paling sering terjadi adalah tolong buatkan fungsi sorting misalnya, sorting gitu. Logikanya project manager dan sistem analis itu ketika membuat itu hal-hal yang lain itu kan tetap harus dikerjakan. Nggak tahu project manager harus handle klien juga, diskusi dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada beberapa task yang infonya cuman tolong dibuatkan buatkan menu ini, fungsinya seperti ini, detail sudahan, tapi nggak dikasih tahu caranya. Contohnya ada fungsi sorting. Nah, ketika sorting itu programmernya pakai bubble sort. Pakai yang paling gampang, tapi yang efisiensinya rendah. Akhirnya ketika dites, lah kok ini kok data 10, 100 nggak apa-apa. Ketika dites data dummy yang sampai ratusan ribu baru kerasa. Nah, di situ baru ketahuan ternyata dia sortingnya pakai bubble sort. Nah, seringkali kejadiannya kayak gitu. Lebih ke harusnya programmer tahu, oke, ini sorting ya kalau bisa jangan pakai yang bubble sort lah, yang medium gitu, pakai divide and conquer atau pakai yang lainnya seperti itu, binary search ataupun yang lain, sorting, divide, terus kemudian selain bubble yang lainnya yang lebih cepat gitu, selain bubble kayak gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak ngasih tahu spesifik, mereka ngerjain pakai yang paling gampang gitu sih. Lebih ke arah situ. Itu mungkin untuk Mas Elia Side ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Monggo yang mau langsung ngobrol juga nggak apa-apa, tanyanya lewat suara juga monggo. Mungkin kalau yang pengen tahu ini Pak, mungkin bisa kontak Bapak itu bisa lewat mana gitu. Oke, kalau mau kontak saya bisa di sini. Di LinkedIn ada ya Pak ya? Di LinkedIn ya? ada. Kalau email monggo ke sini. Kebetulan pengalaman project manager saya ya sekitar 1,5 tahun lah. Saya mau tanya bagaimana cara agar menjadi developer yang gampang nanggep. Ini bisa diinformasikan maksudnya gampang nanggep ini gimana Mas? Mas Muhammad Zulfahmi ini. Nanggep yang maksudnya gampang nangkep apa yang disuruh, diminta ngerjain oleh project manager atau seperti apa? Kalau maksudnya seperti itu, saya dulu pernah jadi programmer gitu ya, jadi developer juga, jadi database analis gitu. Sebenarnya kalau mau jadi developer yang gampang nangkep apa yang mau dikerjakan itu
mau nggak mau ya teman-teman harus sering latihan gitu, sering ikut project gitu, karena experience make better itu paling benar sih kalau di developer gitu. Jadi kalau teman-teman itu masih baru di dunia coding, beraniin diri ikut project aja, terserah, diajak teman, diajak dosen, diajak siapapun, berani dulu, belajarnya sambil ngerjakan project. Tapi balik lagi, kalau belajarnya dengan ngerjakan project, berarti ada waktu teman-teman untuk belajar dan kerjakan project yang cukup lama. Nah, itu kompensasinya biasanya adalah teman-teman akan sering begadang dan sebagainya, seperti itu sih. Tapi di situ akan jadi cepat belajar ya, dibandingkan teman-teman belajar nonton YouTube, terus belajar coding biasa gitu, nggak akan apa ya, nggak akan terpacu dengan cepat gitu. Jadi salah satu caranya adalah seperti teman-teman berenang gitu ya, langsung dicemplungin ke kolam yang dalam gitu. Tapi sudah paham atau sudah tahu dulu dasar-dasar untuk berenang. Seperti itu. Semoga jawaban saya cukup membantu untuk Mas Agus Suryadi atau Pak Agus. Kalau kurang paham atau kurang jelas bisa ditanyain lagi, Pak. Monggo, Pak. Sudah cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin sama nambahin dikit sih. Kenapa kok SRS ini penting gitu ya? Saya punya pengalaman di proyek SKTIS yang sudah dijelaskan SOW seperti itu ya. Kita tidak membuat sebuah dokumen awalnya. Jadi cuman apa ya? Notepad, notulen meeting kecil-kecil gitu tidak dijadikan sebuah dokumen yang ditandatangani. Itu berlangsung selama 3 bulan. Dan itu menjadi sebuah bom ketika ternyata dokumen-dokumen yang dikumpulkan itu saling bertolak belakang. Jadi hari Senin ngomongnya itu cara perhitungannya X tambah E, X tambah Z gitu. Nanti hari Kamis perhitungannya untuk modul yang sama udah berubah X plus Z plus 1 plus apa. Karena kita ngerangkai memo-memo itu dijadiin satu, dijadikan sebuah dokumen, butuh waktu kurang lebih 1,5 bulan, ternyata banyak data yang saling berbeda. Jadi saya bisa yakinkan bahwa SRS itu sangat penting buat kita develop produk, develop software. Kalau enggak, kita nggak akan tahu kita mau ngerjakan A ini pakai metode apa, pakai pegangan yang mana, rumusnya gimana, kalau benar gimana, kalau salah gimana, itu nggak ada. Jadi saya bisa cerita bahwa proyek saya yang tadi saya share di SKTIS itu, kita buang waktu kurang lebih sekitar 3-4 bulan untuk beresin SRS saja. Dan itu akhirnya motong masa development. Jadi kurang lebih proyek itu yang harusnya cuma 7 bulan, extend jadi 1,5 tahun untuk SKTIS itu. Oke. Bagaimana cara mengkolaborasikan tim UI dengan tim backend developer di situ? Oke. Untuk tim UI backend developer ini, sepengetahuan saya dulu saya pakai, karena dulu belum zaman pakai Figma atau HD gitu ya. Jadi itu langsung tim UI UX saya pakai HTML, CSS gitu langsung dibuatin. Jadi HTML-nya udah jadi dulu. Jadi mereka kerjain itu, tim HTML itu kerjain UI, UX di semua project saya itu maksimal 1 minggu. Segede apapun project 1 minggu harus beres UI, UX-nya. Dari apa? Jadi waktu kita meeting hari pertama, Pak kita mau
tahu UI-nya seperti apa untuk semua menu. Jadi hari pertama itu udah langsung ngomongin menu ini UI-nya seperti apa semua. Itu bisa kita meeting sampai jam 9, jam 10 malam. Besok hari kedua langsung kasihkan ke UI, kerjain dalam waktu 5 hari. Setelah jadi HTML-nya gitu ya, udah jadi web dummy-nya, cuman UI-nya doang, baru dikasihkan ke developer. Jadi developer itu benar-benar back-end itu ngerjakan bagaimana data di-input dari depan sampai ke masuk ke database dan juga nampilin ke UI-nya. Seperti itu. Jadi lebih ke tim UI itu harus kerjakan dalam waktu 5 sampai 10 hari maksimal semuanya itu dan dikasihkan ke back-end. Pengalaman mengerjakan SRS dari developer lain atau sudah dibuat. Saya ada pengalaman dan itu sejujurnya nggak enak, sejujurnya gitu ya. Jadi waktu itu yang diambil keputusan oleh saya ini lebih ini sih, lebih gila, bukan SRS lagi. Jadi ada suatu vendor gitu, dia harus ngerjakan sebuah project, deadline-nya 6 bulan, di bulan keempat itu harusnya setengah modul itu jadi, setengah project itu jadi, ternyata mereka nggak sanggup. Mereka mundur, karena tim IT-nya sempurna, kenal sama kantor kita cukup baik, project itu dilimpahkan ke kita. Jadi si vendor ini cuma dibayar 20%, 80%-nya masuk ke kita semua, dan kita harus kelanjutin dari apa yang sudah mereka kerjakan, termasuk codingnya mereka, SRS-nya mereka. Kemudian saya sama tim, kemudian saya sama senior analis saya juga itu, saya bilang ini kalau kita ngelanjutin nggak akan beres gitu. Dan tim IT-nya Sampurna juga cukup paham dengan itu. Tapi karena mereka sudah nge-review SRS-nya dengan cukup baik gitu ya. Jadi permasalahannya di project itu adalah mereka tidak bisa mendeliver sesuai dengan SRS. Tapi karena SRS-nya sudah cukup baik, kita tinggal build ulang. Jadi project yang sudah mereka kerjakan 4 bulan, nah 3 bulan coding itu dihancurin semua, kita build dari awal. Mereka butuh 4 bulan, sampai fase itu kita butuh kurang lebih 1,5 bulan untuk di fase yang sama dengan tidak ada bug. Makanya kita lanjut, dan harusnya deadline 6 bulan itu kita bisa selesaikan dalam waktu 3 bulan di project itu. Tapi secara garis besar memang kalau SRS-nya itu sudah baik ya, kita ngomongnya SRS-nya sudah baik, itu kita nggak perlu ngelanjutin. Jadi kita pakai SRS yang sudah ada, kita develop sesuai dengan SRS itu. Yang paling memungkinkan adalah brainstorming project manager dengan klien dengan sistem analis. Jadi bisa ngedeliver ke programmernya dengan baik. Itu kalau SRS-nya sudah jadi. Kalau SRS-nya masih di tengah-tengah, sejujurnya saya belum pernah. Tapi harusnya kalau masih jadi separuh itu, teman-teman kalau harus take over, ya saran saya better, kalau masih di SRS ya, better cut SRS itu buat baru, dengan effort yang mungkin berdarah-darah di awal, tapi belakang enak. Karena kalau pakai SRS dari orang lain, kita nggak tahu maksudnya SRS mereka seperti apa. Untung-untungnya kalau kliennya juga bisa menjelaskan. Kalau nggak bisa menjelaskan, saran saya cut SRS itu buat baru. Tapi kalau kliennya bersikukuh pakai SRS itu dan mereka mau menjelaskan, ya dipakai aja. Apakah tim analisis developer sebuah aplikasi harus teliti? Oh ya, harus. Mas Muhammad Sulfami, harus. Kenapa kok harus? Ini balik lagi, saya sangat senang mencontohkan SKTIS karena ini adalah salah satu proyek saya yang gagal, dalam arti gagal itu secara timeline dan secara cost tentunya juga gagal gitu ya. Secara timeline yang harusnya 7 bulan itu jadi 1,5 tahun lebih. Kenapa? Karena kita nggak teliti. Semua memo yang kita dapat dari klien ketika disambungkan dengan satu sama lain ternyata itu saling bertolak belakang. Dan kita sadarnya setelah 2 bulan sampai 3 bulan proyek itu berjalan. Jadi apa yang kita kerjakan itu ya nonsense semua, nggak ada yang, kita nggak kemana-mana karena kita ngerjakan memo nomor 1, memo nomor 2
memo nomor 3, ternyata di memo nomor 7 itu bertolak belakang dengan nomor 2. Nah, kayak gitu terus. Akhirnya kita berhenti, stop, terus akhirnya kita buat SRS, baru kita kerjakan lagi. Jadi analis developer ya harus benar-benar teliti supaya dia bisa menjembatani gitu ya, menjembatani apa yang seharusnya dilakukan developer dengan yang sesuai diinginkan dengan SRS. Cuman faktanya di lapangan gitu ya, yang saya tahu biasanya bakal ada merangkap jabatan antara technical writer, sistem analis, dan juga kadang developer itu saling tumpang tindih gitu. Syukur-syukur kalau technical writer sama sistem analis ini satu orang gitu ya. Developer orang yang lain itu bakal lebih memudahkan gitu. Analis developer ya harus teliti sih, karena project manager dan analis itu yang sering berdiskusi dengan klien. Jadi kita harus kritis juga. Jangan sampai kliennya minta seperti di SKT itu minta perhitungannya rumit banget gitu kan. Akhirnya kita sepakat. Udah gini Pak, ini kita ada Excel. Bapak tuliskan rumusnya di Excel. Ini ada contoh, sekalian juga ada contoh datanya. Kemudian outputnya apa, kita bisa develop. Oke, ini terima kasih ada Mas Hapsoro Adi Permana nih ya. Teman saya waktu S1 ini. Oke, itu jawaban untuk Mas Muhammad Zulfahmi. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Selamat datang buat teman-teman yang baru join. Terima kasih. Yang mau ditanyakan lagi? Sorry Mas Bagus, halo? Oh, halo. Iya, sorry ini baru join. Mungkin tadi di sesi sudah dijawab mungkin, atau mungkin sudah ditanyakan juga. Oke. Sebenarnya yang saya pengen tanyakan adalah level of detail di SRS itu sebaiknya seberapa lengkap atau seberapa detail sih? Oke. Terutama Oke. nanti ketika misalkan nih ada hubungan atau interface dengan sistem luar gitu ya, itu kan kita nggak bisa kontrol sistem yang ada di luar tuh. Jadi misalkan ada API specification yang ada dari sistem di luar itu, kemudian kita pelajarin error code-nya apa aja atau response code-nya apa aja. Terus di tiap-tiap response code itu handle-nya seperti apa di sistem kita dan sebagai macamnya lah gitu. Kira-kira level of details-nya apakah harus seperti itu atau gimana Mas? Terima kasih. Oke, thank you Mas Hapsoro. Aduh, kok Mas ya? Ini teman saya waktu S1 dulu. Jadi kalau level of detail, sepengetahuan saya di beberapa proyek saya di Sampurna gitu, kita udah sampai error code-nya, bener. Kalau di aplikasi yang di dokumen-dokumen kita untuk Sampurna itu sampai error code-nya, tapi tidak sampai respon API misalnya gitu dari integrasi sistem lain. Misalnya error code 01 itu intinya apa, error code 02 itu apa, enggak, kita langsung pakai try catch saja. Jadi sistem kita kalau ada error dari API sistem yang terintegrasi, kita biasanya buat dump file gitu yang kita running biasanya sekitar 5 menit sampai 10 menit untuk kirim email ke admin. Itu kalau ada error, jadi kita bisa langsung trace. Tapi kalau bagaimana terintegrasinya, itu harus ditentukan di SRS. Kenapa? Karena itu impact-nya bisa ketika waktu development. Jadi kita mau mengintegrasikan dua aplikasi nih. Aplikasi satu sudah existing, yang kedua kita mau build. Nah, itu nanti ada data yang diinput, data yang di-push dari aplikasi pertama, kedua yang kita mau bangun. Nah, kita harus janjian dulu ke klien kita gitu. Mau pertukaran datanya via apa? Mau XML kah? Mau file TXT kah yang ditaruh di satu folder? Nah, di SRS itu harus jelas dulu, oh nanti ngambil file
di folder X dengan format seperti di bawah ini. Terus nanti sistem yang kita bangun membaca file TXT itu seperti apa. Nah, di situ harus jelas dulu. Atau setidaknya itu ada gambaran bahwa apa yang harus dilakukan oleh sistem A dan sistem B yang mau diintegrasikan. Setidaknya itu dulu. Kalau dari yang pengalaman saya itu sudah disediakan semua sih. Jadi mereka sudah bilang, oh nanti integrasinya via XML. Nanti datanya masuk ke sini diolah, kamu outputnya balik lagi XML yang bisa diambil oleh SAP. Seperti itu. Jadi kalau level detail di SRS memang harus sampai pertukaran data setiap integrasinya seperti apa itu sudah ada. Seperti itu, Mas Sapsor. Sip, thank you Mas Bagus. Thank memang you. benar nih, saya teman S1-nya Mas Bagus nih kan. Yes. Cuma Thank you konteksnya udah di mau sini join. Mas Bagus lebih ke narasumber nih. Siap. Masih berkaitan dengan yang tadi itu Mas. Sekedar sharing aja karena pengalaman aja di tempat kerja dulu sempat ada kejadian di mana SRS itu tidak dituliskan dengan detail. Jadi ada kesalahan nih dalam handling response code. Nah, dan ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar gitu. Dan kerugiannya di atas 100 juta lah. Nah, itu mungkin gambaran ya betapa pentingnya SRS itu didetailkan sespesifik mungkin di dokumen. Jadi ketika nanti engineer akan melakukan development atau integrasi, itu hasilnya bisa kita ukur dengan baik. Itu, nah terkait dengan itu juga nih Mas Bagus, satu lagi kalau boleh nanya lagi ya satu. Di dunia sekarang itu kan kita banyak menemui model-model development yang agile gitu kan. Nah, orang-orang yang menganut paham ini biasanya menulis SRS itu nggak sangat detail gitu, in the name of agile methodology gitu kan. Nah, jadi seberapa apa ya istilahnya ya? Seberapa tidak detailkah kita bisa tulis SRS ini in the name of agile development? Oke. Thank you, Mas. Ini saya jawab karena pengalaman saya ya. Itu saya sudah sempat ngalamin di 2015 akhir, berkilah dengan agile dan sebagainya, SRS-nya nggak detail. Kalau tadi Mas Hapsoro cerita ruginya 100 jutaan ya, saya bisa bilang di project yang pertama tadi yang saya sempat share itu, saya rugi, kantor rugi, kalau dihitung ya, saya sempat dapat surat peringatan SP itu karena kerugian project itu 500 juta, Mas. Jadi project itu ruginya 500 juta. Dan waktu itu saya bilang, ya udah kalau mau pecat saya ya sudah pecat aja gitu. Tapi karena kondisinya memang saat itu CEO juga tahu kondisinya seperti apa, dan memang benar apa yang dikatakan Mas Hapsoro, SRS itu harus detail. Nggak peduli mau pakai agile seperti apa, kalau SRS-nya nggak jelas, itu backfire-nya ketika nanti sudah sprint ke-3, ke-4 gitu. Masih ada bug dari sprint 1, sprint 2, hanya karena kita, oh ini agile ini harus sudah selesai, udah beres dan sebagainya, itu sengsaranya di bulan ke-3, bulan ke-4 project itu pasti sengsara sudah. Kenapa? Karena ada hal-hal yang missing, yang hilang ketika kita nulis SRS gitu. Harusnya ada beberapa rumus yang perlu ditambahkan karena nggak detail, jadinya nggak tahu harus seperti apa. Terus balik lagi ke integrasi gitu ya. Integrasi juga gitu, karena nggak detail, sempat terjadi TikTok antara ini siapa nih yang bertanggung jawab ngirim filenya, siapa yang bertanggung jawab harus baca filenya. Nah itu ada juga. Jadi kalau saya pribadi dengan pengalaman saya dulu di project yang sampai rugi hampir setengah M itu, saya nggak mau in the name of agile dan sebagainya, SRS itu nggak dibuat detail. Saya akan nge-push klien saya akan bilang, saya mending kita bertengkar habisin waktu 3 minggu, SRS jadi kita baru jalan agile, dibandingin SRS jadi seminggu, 2 minggu tapi nggak detail kita agile. Karena ketika kita agile, kita nggak tahu SRS yang terlewat itu seperti apa. Bisa jadi kalau cukup mudah cuma nambahin atribut nggak masalah.
Tapi kalau itu sampai ngerubah struktur DB, kalkulasi dan sebagainya, itu sama aja bongkar yang baru gitu. Jadi kita harus benar-benar pilah mana yang benar-benar harus kita tulis secara detail. Karena kalau buat saya pribadi, saya better detail bertengkar di awal. Saya butuh waktu 3 minggu sampai 1 bulan nulis SRS. Kita baru deal setelah SRS selesai, baru kita kerjakan. Kalau nggak seperti itu, pengalaman saya selalu endingnya di tengah-tengah itu tim development itu sengsara. Karena perubahan-perubahannya itu nggak masuk akal. Tiba-tiba nambahin, ini kalkulasinya kurang 1 variabel. Ini kalkulasinya harus nambah dari source yang sana lagi. Itu di tengah-tengah. Terus tiba-tiba ini ada perubahan bisnis model seperti ini, harus mengakomodir ada input dari sana. Nah, yang kayak gitu-gitu kita bisa hindari dengan, oke Pak, kita SRS-nya udah seperti ini. Kalau kita mau agile ada tambahan-tambahan seperti itu, next sprint, kita kalkulasi dulu impact-nya. Itu sering itu, kalau di perusahaan-perusahaan ya gede itu, in the name of agile maupun ini bisnis prosesnya berubah, harus diubah kayak gini. Nah, itu selalu seperti itu kalau ke konsultan. Jadi, saya selalu bilang, oke, kalau memang ada yang di luar SRS, kita pending, kita hitung dulu resikonya, impact-nya seperti apa, risk impact-nya seperti apa, 1-2 hari. Oke, kalau memang oke dilanjut, oke, kalau enggak ya saya akan nolak. Jadi saya berkali-kali bertengkar dengan klien sudah biasa seperti itu, Mas Absoro. Jadi balik, saya nggak akan mau kalau SRS nggak detail. Karena saya sebagai project manager, saya memastikan tim saya bekerja sesuai yang ditentukan dan tidak ada yang terlalu diberatkan seperti itu. Mungkin dari teman-teman rekan-rekan yang lain mungkin ada yang mau tanya selain Mas Absoro, atau Mas Absoro mau mengomentari, mau nambahin lagi? Dari saya udah cukup Mas, dan jawabannya juga sudah sangat detail plus ada experience juga di situ. So I think it's very comprehensive answer. Thank you Mas. Thank you Mas Absoro. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin sudah cukup ya Pak ya. Udah cukup ya Pak ya? Waktunya sampai jam 5 ya. Siap. Oke, terima kasih ke Pak Bagus yang sudah memberikan materi yang sangat menarik sekali ya. Sesuai dengan pengalaman yang sudah didapatkan, jadi kita bisa dapat ilmu yang banyak gitu. Oke, terima kasih Pak Bagus. Kemudian untuk teman-teman yang lain, besok jangan lupa ada lagi jam 3:30 ya. Nanti kita akan belajar ini ya, apa kemarin itu ya, mencari kelemahan dari sebuah website gitu ya. Kita coba belajar itu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.